Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Midadan Dayan Ilallah. Saya dari kelas HTN 3C. Di sini untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah tafsir HTN. Yang pertama-tama saya akan sedikit membahas mengenai Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazzaytum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Kemudian, jika kamu benar-benar berselisih terhadap sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itulah lebih baik dan indah akibatnya. Nah, di sini ada Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan pada ayat ini bahwa wajib hukumnya untuk umat Islam menaati Allah, menaati Rasul, dan menaati ulil amri atau pemimpin yang berkuasa di kalangan mereka, selama mereka tidak menyelisihi hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Begitupun Imam Al-Qurtubi, beliau berkata bahwa ulil amri dalam ayat ini adalah orang yang diberi kekuasaan gitu. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi, asalkan mereka atau ulil amri ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dan bila terjadi perselisihan, umat Islam harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum yang utama. Karena hanya dengan cara ini kehidupan yang adil dan sejahtera dapat tercipta. Begitu sedikit mengenai arti dan penafsiran pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, berikutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahuma summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka tidak seharusnya mereka beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara urusan-urusan mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, pada ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan menjadi seorang muslim yang sejati. Seorang harus menerima dan tunduk sepenuhnya terhadap keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam konteks ini pun Rasulullah adalah hakim yang mengadili perselisihan umat gitu. Nah, Al-Razi sebagai penafsir pun beliau mengatakan bahwa penolakan terhadap keputusan Allah dan Rasulnya baik dalam urusan pribadi maupun sosial adalah bukti ketidakberimanan seseorang. Keimanan seorang diukur dari sejauh mana ia mematuhi hukum Allah dan Rasulnya. Begitu untuk arti juga penafsiran bagi Quran surat An-Nisa ayat 65. Nah, untuk membahas yang berikutnya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wal muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marajukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan kitab yang benar-benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penentu terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan yang dengan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, tetapi Dia hendak menguji kamu dalam apa hal yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah tempat kamu kembali, dan Dia akan memberitahukan kepadamu apa sebenarnya yang kamu perselisihkan. Nah, dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi beliau menafsirkan bahwa ayat ini sebagai peringatan umat Islam agar tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan suatu perkara, tetapi harus selalu berpegang teguh kepada hukum Allah yang ada pada Al-Quran. Nah, dalam ayat ini pun Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai penentu yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga memberikan petunjuk yang lebih sempurna. Umat Islam diajarkan untuk tidak terjebak dalam perbedaan yang disebabkan oleh hawa nafsu dan juga selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, serta menyelesaikan perselisihan di antara mereka itu dengan jalan Al-Quran, dengan jalan Al-Quran atau As-Sunnah, begitu. Nah, untuk yang terakhir dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan ayat-ayat yang saya sudah bacakan sebelumnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ayat 49 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nihkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa ahda. Anjalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum wa ahzarahum ay yaftinuka am ba'di ma anjalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa in katsiran minan nasi lafasiqun. Nah, yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak dapat menyesatkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah hanya menghendaki agar Dia
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Nah, dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan, beliau berkata bahwa beliau menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam godaan orang-orang yang sedang berusaha menyesatkan diri dari jalan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Mereka berpaling dari hukum Allah dan menerima hukumannya sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Nah, Imam Al-Qurtubi pun menafsirkan bahwa peringatan ini ditunjukkan kepada umat Islam agar selalu berhati-hati dan tidak tergoda untuk mengikuti sistem atau hukum yang bertentangan dengan Allah, karena hukuman yang akan menimpa mereka adalah azab yang sangat pedih berupa siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu. Baik, kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah dibaca oleh saya tadi, bahwa dari penafsiran ulama-ulama yang di atas, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, dan yang lainnya, dapat menyimpulkan bahwa menegakkan hukum Allah itu sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keimanan seorang muslim tidaklah sempurna jika hukum Allah dan hukum Rasulnya, Al-Quran ataupun Sunnah, itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam perkara perselisihan pun, jika mengikuti hawa nafsu, maka tersesatlah kalian, dan bersiaplah untuk menerima hukuman-hukuman dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tafsir materi pertama pada mata kuliah tafsir ATN. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.